merupakan semacam reproduksi pemikiran dari kritik developmentalisme, kemudian beberapa topik yang menyangkut ekologi. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa membahas topik ini sangat luas menurut saya. Itu saya kemungkinan hanya akan menyampaikan beberapa konsep saja. Ada beberapa konsep, kemudian kita bisa gunakan untuk menalar atau membedah fakta-fakta lingkungan dan pembangunan. Saya dengarkan lagi ya. Kata-kata ini sebenarnya sesuatu yang akrab dengan kita. Akrab. Pembangunan, lingkungan. Barangkali hanya modal sosial yang sedikit harus kita jelaskan, karena menyangkut dua bidang modal itu bidang ekonomi, sementara sosial itu bidangnya sosiologi. Jadi dua hal yang di dalam konsep ini sendiri dipertentangkan oleh ahli-ahli sosiologi dan ahli-ahli ekonomi. Nanti kita akan bahas. Ada perang mazhab ekonomi dan mazhab sosiologi di sini. Baik, kita mulai. Ada 4 hal yang akan saya uraikan pada bagian pembangunan ini. Pertama, pembangunan tidak sekedar menjadi semacam konsep ekonomi ataukah konsep perbaikan masyarakat atau negara, tetapi sudah dimaknai sebagai semacam ideologi, semacam keyakinan yang mendasari sikap pengelola negara. Hampir setara dengan agama pembangunan itu. Jadi dia menjadi semacam konsep yang ada kitab sucinya, yaitu kitab suci pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan sampai ke situ, bahwa ini adalah semacam keyakinan yang menginspirasi semua jenis kebijakan di dalam negara. Itu ada doktrinnya pembangunan itu. Untuk lebih ringkasnya, bahwa pembangunan itu memiliki semacam doktrin tertentu. Kalau tidak begitu, maka dianggap, kalau di dalam agama itu dianggap bid'ah, gitu. Dianggap dosa kalau tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar pembangunan, maka kita akan masuk ke dalam dosa pembangunan, kira-kira begitu. Akan ada kesalahan, kita akan ditimpa rasa bersalah. Sama dengan agama. Ada di dalam keyakinan agama itu, kalau misalkan kita tidak sembahyang, maka kita akan ditimpa rasa bersalah, kan? Ataukah pemuka agama akan mengatakan kepada kita bahwa Anda telah berdosa. Nah, di dalam pembangunan, sebagai sebuah konsep ideologi, pembangunan itu juga mengajarkan sesuatu, semacam ajaran pembangunan itu. Jadi konsep tentang pembangunan itu ada ajarannya, di mana ketika kita tidak mengikuti ajaran itu, maka kita akan ditimpakan semacam sebuah kesalahan. Nah, itu pertama. Jadi pembangunan itu tidak sekedar slogan, tidak sekedar program, bukan program belaka, tapi dia adalah ideologi. Dari mana asal usulnya? Yaitu dari isu-isu modernisasi. Jadi kalau kita meringkas sejarah peradaban dunia, yang paling terakhir muncul kan peradaban modern. Katanya dulu ada peradaban Yunani, Romawi. Sebelum ada Yunani itu ada Sumeria katanya. Ya gitulah. Tetapi kemudian di tengah-tengah peradaban itu ada namanya abad kegelapan, di mana manusia itu dikungkung oleh kelembagaan agama, kemudian
tidak dapat mengembangkan dirinya. Dan karena itulah kemudian muncul semacam gerakan sosial untuk melepaskan diri dari doktrin-doktrin agama. Tetapi ingat bahwa ketika kita sudah melepaskan diri dari doktrin agama pada saat itu muncul semacam doktrin baru yang secara tidak disadari menjadi doktrin baru. Nah ini kemudian era itu dinamakan dengan era modern, ditandai dengan munculnya prinsip-prinsip industri, kapitalisme dan sebagainya. Nah modernisasi ini belakangan menurut saya itu dijadikan bancakan oleh para pemilik modal yang mengurusi pembangunan. Jadi orang yang diamanahi untuk mengurusi pembangunan ternyata memperalat isu-isu pembangunan dan peralatan serta perangkat-perangkat negara dan sebagainya untuk kepentingan permodalan tadi. Dan memang modernisasi didirikan di atas dasar individualisme dan kapitalisme, ideologinya. Nah, muncul di dalam konsep industri itu muncul semacam ukuran-ukuran kemajuan. Ukuran kemajuan menyatakan bahwa sebuah kelompok sosial ataukah misalnya dalam konteks kelembagaan negara akan dinyatakan mengalami kemajuan atau telah berlangsung pembangunan di dalamnya apabila dia bisa menunjukkan fakta-fakta pertumbuhan ekonominya. Artinya pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada pada sumber daya alam, hubungannya dengan pembangunan. Maksudnya apa? Bahwa pembangunan menyediakan eksploitasi sumber daya alam sebab dia adalah bahan baku untuk mengejar pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi. Nah, ada semacam konsekuensi. Kalau itu tidak dilakukan, kalau kita tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, maka kita tidak mendapatkan bahan baku untuk proses industri dan kita tidak akan mendapatkan semacam kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan kalau ukuran pertumbuhan ekonomi kita tidak terbaca, maka pembangunan kita dianggap tidak jalan. Nah, itu kira-kira pembangunan itu disitulah letaknya. Tetapi kan kita mendapatkan dampak-dampak buruk yang nanti akan kita diskusikan. Muncullah isu-isu lingkungan dalam waktu sekejap. Kita tahu bahwa era perlawanan terhadap situasi kegelapan pada saat itu kan kira-kira 1553 kira-kira 1553 sampai 1555 mungkin abad 16. Dalam masa 200 tahun saja itu proses industrialisasi sudah sangat hebat. Dan efeknya ketahuan bahwa Eropa yang tidak kaya sumber daya alam untuk menghidupi industrinya dia harus datang ke Asia dan Afrika yang kaya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sumber daya alam, untuk mendapatkan bahan baku industri. Karena kalau dia tidak mendapatkan bahan baku industri, di sana tidak jalan industri. Maka disitulah mulai kolonialisasi, imperialisme dan seterusnya. Nah, cerita tentang imperialisme, cerita tentang kolonialisme itu tidak selesai, tidak pernah selesai. Karena apa? Karena tuntutan pembangunan tadi. Sampai sekarang menurut saya imperialisme itu penjajahan itu masih berjalan. Tentu tidak sama dengan dulu. Kalau dulu yang namanya penjajahan itu menganeksasi, memasuki ruang-ruang negara orang lain, kemudian dicaplok dan diperintah dan dikuasai. Nah, ketika gerakan pembebasan terjadi, gerakan kemerdekaan dan sebagainya muncul di awal abad 19, kemudian pada abad ke-20 hampir semua negara merdeka, maka tidak ada alasan untuk mencaplok negara orang lain. Kedaulatan menjadi tema-tema penting, hak asasi manusia menjadi tema-tema penting. Tetapi ingat, kaum imperialis bukan orang bodoh. Mereka merancang
merancang proses imperialisme berikutnya melalui apa yang disebut sebagai Marshall Plan. Pernah dengar Marshall Plan? Sebuah perencanaan pembangunan yang menjadi peta jalan bergeraknya negara-negara itu ke depan. Termasuk diantaranya bagaimana negara-negara ini didampingi oleh mentor-mentor politik dan mentor ekonomi dari berbagai negara industri. Akibatnya apa? Itu akan ada konsesi yang harus dibayar oleh negara berkembang. Konsesi itu artinya semacam kewajiban membalas jasa, ya, balas budi kepada pihak yang membantu. Saya menyarankan Anda membaca beberapa buku, antara lain Pengakuan Bandit Ekonomi. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Pengakuan Bandit Ekonomi. Confessions of an Economic Hitman. Itu ditulis oleh John Perkins. Sebuah deskripsi naratif yang sangat-sangat mudah dibaca karena dia dia ini sangat naratif, mirip dengan menulis mirip dengan novel. Jadi ada namanya bandit ekonomi. Nah itu digunakan oleh negara industri untuk bisa kembali menguasai negara-negara berkembang di era setelah mereka merdeka. Oh iya, maka pembangunan itu menjadi sebuah persoalan sebetulnya. Salah satu di antara persoalannya itu adalah isu lingkungan. Karena pertama, industri mengeluarkan limbah, dan limbah-limbah itu ternyata pada sekitar tahun 1948 dan ada satu paper besar yang disebut Silent Spring itu menguak banyak persoalan pencemaran lingkungan, pestisida utamanya di dunia pertanian dan limbah-limbah industri itu sampai kepada merusak tubuh manusia karena masuk di dalam makanan dan seterusnya. Dan itu persoalan besar. Akhirnya kemudian pada tahun 1972 disepakati bahwa kita perlu merancang semacam masa depan bersama, our common future. Itu disepakatilah sebuah konsep namanya Agenda 21. Semua negara hampir meratifikasi ketentuan-ketentuan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup. Persoalan pencemaran itu bukan sekedar lingkungan kita menjadi kotor dan kita terganggu, tetapi manusia itu sendiri terpengaruh. Jadi ada residu yang dikonsumsi oleh manusia, baik dihirup maupun dimakan atau diminum, yang tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan bahan makanan kita. Misal karena pupuk anorganik terserap ke makanan, misalnya beras maupun buah-buahan, itu sulit dipisahkan. Hal itu masuk ke dalam kita, maka muncullah banyak sekali problem kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah eksploitasi alam, berkurangnya sumber daya alam atau rusaknya bangunan semesta ini, tanah lah, ya kan, terus air dan seterusnya. Banyak ikan yang hilang, banyak burung yang hilang, vegetasi dan seterusnya. Itu masalah. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Ada dua hal dalam perilaku manusia. Jadi
Jadi yang membentuk itu adalah perilaku manusia. Ada dua hal sebenarnya yang dipertanyakan di sini. Pertama adalah gaya hidup, dan kedua adalah kualitas hidup. Jadi kita sebetulnya sedang memilih, mau memilih apakah dalam konsep pembangunan kita itu mengedepankan kualitas hidup atau gaya hidup. Kalau kita mengedepankan gaya hidup atau standar hidup, maka kita akan mengikuti pola perkembangan yang ada sekarang. Kita harus makan di mall, makan di restoran, belanja di mall, dan sebagainya. Padahal untuk mendapatkan makanan yang sehat saja itu tidak harus ke restoran kan sebetulnya. Kita bisa membuat sendiri di rumah. Jadi, gaya hidup itu pola hidup konsumtif kan. Sementara kalau kita mengejar kualitas hidup, itu dengan hidup yang sederhana pun kita bisa mengatur kualitas hidup kita tanpa harus tampil dalam sebuah performa gaya hidup yang maju. Jadi yang namanya maju itu tidak harus bergaya hidup mewah, tetapi berkualitas hidup yang tinggi. Misalnya sayur-sayuran kita boleh jadi kita tumbuhkan sendiri di halaman rumah dengan semacam teknologi sederhana. Saya anjurkan juga Anda membaca bukunya A.F. Schumacher, namanya Kecil Itu Indah, Small is Beautiful. Itu dia tulis dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah lama sekali buku itu sudah jadi buku usang. Saya masih punya bukunya tahun 1980-an, diterbitkan oleh Indo3S. Itu sangat-sangat bagus. Itu dulu menginspirasi munculnya teknologi tepat guna. Sayangnya teknologi tepat guna itu jadi bancakan pejabat juga, karena ketika program itu muncul, dia dapatkan dana untuk proses misalnya pelatihan atau pembuatan teknologi tepat guna, tapi masuk kategorinya jadi proyek. Setelah selesai itu tidak efektif diserap oleh masyarakat sebagai semacam program perubahan pola pikir dan pola hidup. Dia hanya ini yang sama dia. iya. Oh iya. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya kita hanya diperhadapkan pada dua pilihan, mau mengikuti standar hidup atau mau meningkatkan kualitas hidup. Sudah selesai. Ada yang merasa bahwa yang namanya eksis di tengah-tengah masyarakat itu adalah ketika misalnya harus memiliki kendaraan pribadi, kemudian dengan style yang berbahan Perlente, berbahan sintetik, ya. Sintetik yang mahal. Bahan makanannya pun dari bahan-bahan yang yang dikembangkan dengan industri tinggi, macam-macam. Padahal sebenarnya ada cara hidup yang lebih berkualitas dari itu, lebih sehat dari itu, walaupun kelihatan tidak modern, tidak berstandar tinggi, tidak berstandar orang maju. Nah, disinilah rekan-rekan sekalian, sebenarnya kita harus melakukan reorientasi, mengorientasi ulang kehidupan kita. Nah, konsep-konsep yang bisa kita kembangkan itu adalah filsafat etik lingkungan, falsafah moral lingkungan hidup. Saya menganjurkan Anda membaca buku Etika Lingkungan yang ditulis oleh Sonny Kerat. Secara ringkas